amma ba'd. Fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairal huda hadi Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam wa syarrul umur muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Iyadan billahi minan nar. Sidang Jumat Masjid Al-Imam Muqbil Al-Wadi'i rahimakumullah. Ketahuilah wahai saudara-saudaraku bahwa Allah telah memerintahkan kepada kita kaum muslimin untuk saling mencintai di antara kita. Maka gambarannya kita sebagai seorang sunni salafi, seorang ahlu sunnah wal jamaah yang berpegang kepada Al-Quran dan sunnah sesuai pemahaman as-salafus saleh, maka kita ini adalah kelompok yang minoritas dari sempalan-sempalan kaum muslimin dari Asy-Syiah, Ar-Rafidah, Al-Khawarij, As-Sufiyah, Jama'atut Tabligh, dan yang lain-lainnya dari kelompok As-Sururiyun seperti Roja dan sebagainya. Maka jika kita melihat kepada kacamata kelompok kaum muslimin yang menyempal dari jalan yang benar, maka kelompok ahlu sunnah yang kita ada padanya ini adalah kelompok yang paling sedikit. Dan ini sudah menjadi janji Allah dan Rasulnya. Seperti hadis yang datang dari berbagai sahabat, seperti datang dari Abi Umamah dan Anas ibnu Malik serta Abdullah ibn Amr ibn al-As, "Sataftariku ummati ila 73 firqah kulluha finnari illa wahidah." Bahwa sungguhnya kaumku, kaum muslimin, kata Nabi, akan terpecah belah menjadi 73 kelompok, 72 di api neraka. Kaum muslimin di api neraka kebanyakannya karena tidak mengikuti sunnah secara benar, tidak mengikuti ajaran Nabi secara benar, mengikuti kelompok-kelompok perpecahan-perpecahan yang ada, Islam Sufi, Islam Syiah, Islam Jamaah, Islam yang mengkafirkan kaum muslimin yang lain. Maka dikatakan oleh Nabi semuanya di api neraka kecuali satu. Siapa itu? Ma'ana alaihi wa ashabi. Apa-apa yang ada padaku dan pada sahabatku. Maknanya kaum muslimin yang mengikuti Nabi Muhammad, mengikuti sunnah nabinya dan sunnah para sahabatnya dan tabi'in serta itba'at tabi'in. Dan datang di riwayat yang lain, meskipun lafaz ini datang dari Abdurrahman ibn Ziyad al-Ifriqi yang dhaif, namun datang dari Abi Umamah dan Anas ibn Malik dengan lafaz as-sawadul a'dham dan al-jamaah. Maka dari hadis ini kita kaum muslimin yang bermanhaj salafi, yang bermanhaj ahli sunnah ini telah disebutkan oleh Nabi Muhammad bahwa kita ini sangat minoritas. Karena mereka kelompok-kelompok yang bernotabene kaum muslimin namun menyempal, maka mereka 72 golongan banyak dan satu yang selamat. Maka kesimpulannya kita sebagai ahli sunnah sangat sedikit dari sempalan-sempalan kaum muslimin yang selamat dari api neraka. Maka gambarannya kita yang sedikit ini, yang mana secara keseluruhan awam dari ahli sunnah sedikit, terlebih lagi da'i ahlu sunnah, masyayikh ahlu sunnah as-salafiyah lebih sedikit daripada yang ada dari kelompok-kelompok da'i dan masyayikh ahlul bid'ah. Maka kita yang sedikit ini, barakallahu fikum, yang seharusnya kita yang sedikit ini, kita saling mencintai di antara kita. Kita saling mengokohkan di antara kita. Sehingga kita yang saling mengokohkan ini meskipun sedikit, tetapi kita akan menjadi kuat bagaikan gunung-gunung
di archipelago kepulauan Indonesia, yang mana gunung-gunung itu jarang dalam suatu kepulauan, namun eksis mereka menegakkan pulau itu menjulang tinggi. Maka meskipun kita jarang, namun di antara kita para dai-dai ahli sunnah saling menguatkan di antara kita, saling menziarahi di antara kita, saling mewasiatkan di antara kita, saling mendoakan. Bahkan di malam-malam sepertiga terakhir untuk dai-dai ahli sunnah, maka akan mengokohkan kita meskipun kita sedikit dan kita jarang, namun bagaikan gunung-gunung yang menjulang yang kuat, menjadi dai-dai ilallah. Namun justru kebanyakan sebaliknya, di mana dai-dai ahlu sunnah yang sedikit, maka pengikutnya dari kelompok awam ahlu sunnah yang lebih sedikit, dan pondok-pondok ahlu sunnah as-salafiyah yang hanya sedikit di seantero dunia. Maka dalam keadaan kita yang minoritas ini, please, jangan dijadikan lebih sedikit lagi dengan di antara kita terjadi suudzon, dengan di antara kita terjadi tahdir mentahdir tanpa dalil, dan di antara guru ataupun asatidah dengan murid-muridnya tidak terjadi sinkronisasi, sehingga guru mencela murid dan murid pun akhirnya lari dari manhaj ahli sunnah kepada kelompok ahlul bidah. Dan begitu pun sesama murid di antara mereka saling mencela dan saling hasad, dan begitu pun di antara asatidah saling hasad, antara pondok yang lain dengan pondok yang lain saling mentahdir, maka akan semakin luluh lantak dan cerai-berai dari persatuan di antara ahli sunnah, yang mana spesifik dai-dai ahli sunnah sangat sedikit dan para masyayikh ahli sunnah sangat sedikit, maka lebih dihancurkan dan dicerai-beraikan dengan perselisihan intern di antara kita. Maka pembahasan di dalam kesempatan khutbah Jum'ah ini, kita kembali kepada al-ukhuwah al-islamiyah yang diperintahkan oleh Allah secara umum kaum muslimin, dan khususnya di antara kita ahli sunnah wal jamaah as-salafiyah, antara dai dengan dai, antara dai dengan para santri, antara dai dengan pengurus, maka kita saling mencintai. Maka perkara perintah untuk melaksanakan rasa cinta di antara kita itu adalah asas di dalam agama Islam. Maka di dalam ayat Al-Quran telah disebutkan agar kita sesama kaum muslimin secara umum, dan khususnya sesama ahli sunnah as-salafiyah, kita saling mencintai. Kita harus saling bersaudara. Maka seperti di dalam Al-Quran, di dalam surat Al-Hujurat, disebutkan innamal mu'minuna ikhwah. Innamal mu'minuna ikhwatun. Maka lafaz innama di ilmi lughatil arabiyah yufidul hasr. Makna dari innama al-mu'minuna ikhwatun adalah tidaklah seorang mukmin itu kecuali harus saling bersaudara di antara mereka. Maka di sini menjadi pendalilan bagi kita bahwa asal dari kita sesama salafiyin harus saling bersaudara. Allah yang mengucapkannya innamal mu'minuna ikhwatun. Maka jika kita mengetahui ada pondok pesantren dibuka di dekat kita, yang mana kita sebagai senior dan mereka junior, selama dia mengajak kepada dakwah sunnah, maka kita tidak boleh untuk membencinya. Maka kita tidak merasa diri kita tersaingi olehnya. Bahkan justru kita merasa senang karena dakwah kita menyebarkan Al-Quran Sunnah sesuai pemahaman as-salafus saleh, dibantu dengan ma'had yang ada di sekitar kita. Maka di antara dai-dai yang ada di ma'had-ma'had tersebut saling berhubungan, saling mengisi, saling memberi faidah,
saling memberikan kesempatan untuk bersimbiosis mutualisme. Bukannya justru ada pondok pesantren yang baru yang notabene mengaku salafi, di antara kita justru kita kucilkan dan murid-murid kita dilarang untuk bergabung dengan mereka, dan kita sebutkan bahwa pondok ini menyempal dan sebagainya. Tidak. Maka itulah yang diinginkan oleh Allah, innamal mu'minuna ikhwatun, secara umum bahwa seluruh kaum muslimin bersaudara, dan secara khusus sesama ahli sunnah tentu lebih bersaudara karena satu manhaj, satu akidah, satu rules, undang-undang yang didatangkan dari Allah dan Rasulnya. Dan begitu pun di dalam ayat yang lain yang diajarkan akhlaknya oleh Nabi, di dalam surat Al-Fatah Allah berfirman, Muhammadur Rasulullah walladina ma'ah asyidda'u 'alal kuffar ruhama'u bainahum. Maka akhlak Nabi Muhammad beserta para sahabatnya, Muhammadur Rasulullah dan para sahabatnya yang bersama dia, bagaimana sikapnya ke dalam dan bagaimana sikapnya keluar, maka mereka itu bagaikan tombak terhunus keluar kepada orang-orang kafir, mereka keras. Namun bagaikan busa-busa yang lunak kepada kaum muslimin ke arah dalam, saling mencintai, saling menghargai, saling menghormati, tidak mencela di antara mereka, tidak terjadi perseteruan di antara mereka, tidak rebutan mad'u dan rebutan pondok pesantren dan sebagainya, tidak. Tetapi di antara mereka saling mencintai, ruhama'u bainahum. Dan ini diajarkan oleh Nabi dan oleh para sahabat, para tabi'in serta itba'ut tabi'in. Maka berapa banyak dari athar para a'immah, jika murid-muridnya menuntut ilmu di a'immah yang lain, maka akan dikatakan salam kepada Imam Fulan, salam jika kamu bertemu dengan Syekh Fulan. Maka seperti itu. Maka di sini, di dalam ayat ini ruhama'u bainahum, maka telah ditafsirkan oleh Qatadah Ibnu Di'amah, dikeluarkan oleh Imam At-Tabari di dalam tafsirnya, makna dari ayat ruhama'u bainahum, berkata Qatadah, alqallahu fi qulubil muslimin al-mahabbah bainahum. Maka Allah menjadikan di hati-hati kaum muslimin saling mencintai di antara mereka secara umum, dan secara khusus lebih saling mencintai di antara mereka sesama dai-dai ahli sunnah, sesama santri-santri ahli sunnah, sesama khalayak umum, kelompok ahli sunnah wal jamaah saling mencintai di antara mereka. Maka dua ayat ini menjadi pendalilan bagi kita bahwa kita sebagai kaum minoritas dari kaum muslimin, dibanding sempalan-sempalan kaum muslimin yang sesat, kita yang selamat, yang satu ini kata Nabi, maka marilah kita saling merangkul dan saling berjabat tangan. Seperti di dalam hadis. Pendalilannya sekarang di dalam hadis yang muttafaqun alaih dari Abi Musa al-As'ari, berkata Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, al-mu'minu innal mu'mina lil mu'mini kal bunyan yashuddu ba'duha ba'd. Bahwa kaum muslimin itu dengan muslimin yang lain, kaum mukminin itu dengan mukminin yang lain, seperti satu bangunan, yashuddu ba'duha ba'd. Kemudian syabaka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam asba'ahu, seperti ini. Kemudian Nabi memasukkan jari jemarinya seperti ini. Maka mukmin yang satu dengan mukmin yang lain saling menguatkan. Maka di antara kita di sini prakteknya kita ingin seperti itu. Di antara pengurus ada yang sakit, maka kita menengoknya. Di antara pengurus ada yang kekurangan rizki, kita membantunya. Di antara pengurus ada yang mempunyai problems dari keluarganya, maka kita membantunya. Maka inilah yang diinginkan di dalam syariat. Maka di hadis Abi Musa al-As'ari yang terakhir ini, maka Nabi menyambungkan tangannya, syabaka yadaihi, seperti ini. Maka
inilah keadaan yang diinginkan sesama kaum muslimin. Maka mereka itu saling menguatkan kedudukan di antara mereka. Bahwa kita kaum muslimin yang bermanhaj ahli sunnah as-salafiyah adalah kaum minoritas dari kelompok-kelompok sempalan-sempalan yang sesat yang disebutkan oleh Nabi 73 golongan. Kaum muslimin ini akan tersempal, 72 di api neraka, 1 yang selamat. Maka kita sebagai pengklaim bahwa kita ahlu sunnah wal jamaah as-salafiyah, maka kita menginginkan di antara kita saling bahu-membahu, di antara kita saling cinta-mencinta. Maka baik awam dari ahli sunnah, baik da'i-da'i para asatidah, para masyayikh dari ahli sunnah, diharapkan untuk saling tolong-menolong dan saling mencintai, karena kita yang minoritas dan sedikit ini agar menjadi kuat bagaikan gunung-gunung di belahan bumi pertiwi yang sedikit namun menjulang tinggi kukuh. Namun kebanyakan di ma'had-ma'had ahli sunnah yang notabene mengaku ahli sunnah, maka dijadikan oleh syaitan at-tahris bainana. Di antara kita suudzon, di antara kita menjadi ada clash yang butuh kepada musyawarah dan butuh kepada cross check dari khobar-khobar, maka syaitan menjadikan tahris di antara kita. Ada ustadz ahli sunnah mencela ustadz ahli sunnah tanpa hujah. Ada pondok yang lain mencela pondok yang lain tanpa hujah. Ada pondok yang sudah senior mendiskreditkan pondok yang baru dikarenakan perkara-perkara duniawi. Maka kita jangan melaksanakan yang seperti ini, karena kita kaum yang minoritas ini nanti ditakutkan kita akan banyak, tetapi kathir walakin kabutha sail. Banyak tetapi bagaikan buih-buih di lautan yang diterpa oleh ombak-ombak. Di pantai-pantai buih-buih yang banyak yang tidak mempunyai kekuatan sedikit pun. Maka kami mengajak kepada saudara-saudara kaum muslimin, terutama ahli sunnah, para da'i ilallah untuk bersatu. Para tulabatul ilm, santri-santri untuk bersatu. Bersatu padu untuk berdakwah, berjuang, menegakkan dakwah tauhid, menegakkan dakwah sunnah, menghancurkan kebid'ahan dan kesyirikan. Maka di khutbah yang kedua kita akan berikan keutamaan dari mahabbah di antara kita sesama kaum muslimin dikarenakan Allah. Dan permasalahan ini sangat luas dan banyak. Keutamaan di dunia, keutamaan di hari akhirat, dan keutamaan di alam barzakh banyak sekali. Namun di khutbah yang sederhana ini kita cukupkan dengan keutamaan di dunia saja. Dan di waktu lain akan kita sambung dengan keutamaan kecintaan di antara kita di alamul barzakh dan di hari akhirat. Maka yang pertama, keutamaan kita saling mencintai sesama kaum muslimin secara umum dan secara khusus kepada santri-santri dan da'i-da'i ahli sunnah. Pertama, dengan kecintaan kepada mereka menjadi penyebab Allah menjadikan kesempurnaan Islam dan iman kita. Pertama, kecintaan kita kepada kaum muslimin secara umum dan kepada para ahli sunnah secara khusus penyebab kesempurnaan dari keimanan dan keislaman kita. Dalilnya datang dari 2 hadis. Pertama dari Abdullah bin Amr bin al-As, dan yang kedua dari Abi Musa al-Ash'ari, yang keduanya muttafaqun alaih. Keduanya la syakka wa la raiba fi sihhatihima. Maka lafadznya pun hampir sama. Datang seseorang kepada Nabi di riwayat Abi Musa al-Ash'ari, "Ya Rasulullah, ayu muslim khair?" Wahai Rasulullah, muslim yang bagaimana yang paling baik di sisi Allah? Karena lafaz khair
bimakna akhyaru. Lafaz khair disingkat dari wazn af'alu, dari akhyaru. Dan begitu pun di riwayat Abdullah bin Amr bin Al-As, ayu muslimin afdal ya Rasulullah. Muslim bagaimana yang lebih afdal, lebih baik di sisi Allah? Apa jawaban Nabi? Al-muslimun al-khair, takdirnya. Al-muslimun al-afdal man salimal muslimuna min lisanihi wa yaddi. Seorang muslim yang sejati, yang hakiki, yang imannya paling kuat adalah orang-orang yang mencintai saudaranya, man salimal muslimuna min lisanihi wa yaddihi, yang mana saudara-saudaranya se-Islam selamat dari keburukan umpatan lisannya dan selamat dari kezaliman tangannya. Maka orang-orang yang menjaga lisan kepada saudaranya, tidak mengumpat saudaranya, tidak memfitnah saudaranya telah maling uang masjid, telah maling uang dakwah tanpa bukti. Kalau ada bukti mungkin dibawa ke polisi. Tanpa bukti. Maka juga berbicara tentang perkara-perkara yang berhubungan dengan apa saja tanpa bukti ataupun mencelaknya. Maka ini masuk kepada penurunan tingkatan keimanan orang tersebut. Dan begitu pun seorang muslim yang menggunakan kekerasan dengan pemukulan, pendoliman kepada saudaranya, maka ini pun menyebabkan muslim ini jatuh terpuruk keimanannya di sisi Allah dan di sisi kaum muslimin. Maka oleh sebab itu, pertama dari keutamaan orang-orang yang mencintai saudaranya karena Allah adalah min asbabi afdal al-iman, min asbabi akhyarul Islam. Karena pertanyaan tadi, ya Rasulullah, ayul afdal muslim, ayu muslim khair? Wahai Rasulullah, muslim apa yang paling kuat derajatnya di sisi Allah dan paling kuat imannya di sisi Allah? Kaum muslimin yang saling mencintai di antara mereka, yang mana di antara mereka tidak menyebabkan kezaliman dari tangannya dan mulutnya. Setiap muslim yang selamat dari lisannya dan tangannya, itulah muslim yang imannya paling kuat, muslim sejati di sisi Allah. Maka ini keutamaan yang pertama. Keutamaan yang kedua, seseorang muslim yang mencintai saudaranya karena Allah, apalagi saudaranya di sini seorang salafi ahli sunnah, baik dia teman belajarnya di ma'had ini, baik dia sama-sama da'i ilallah yang mengajak yang mengajak kepada kebaikan. Maka yang kedua adalah Allah akan mencintainya karena dia mencintai saudaranya. Maka faedah yang kedua dari keutamaan cinta kepada saudara-saudara kita kaum muslimin menjadi penyebab Allah mencintainya. Mana dalilnya? Pertama, hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Abi Hurairah. Zara rajulun akhahu fi qaryatin ukhra. Berkata Nabi Muhammad bahwa seseorang hendak bergegas menyiapkan kendaraannya untuk menziarahi saudaranya di tempat yang lain. Fa arsala rabbuna jalla wa ala malakan fi madrajihi. Maka Allah mengutus malaikat di saat dia keluar hendak menziarahi saudaranya. Maka berkatalah utusan Allah malaikat ini, aina tadhabu? Mau kemana kamu wahai manusia? Dikatakan azuru akhi fi baldatin kada. Aku ingin menziarahi saudaraku di negeri tertentu. Maka dikatakan oleh malaikat, hal indakum syai'an tarubuha? Apakah di antara kalian ada tender, ada bisnis, sehingga di antara kalian mungkin melaksanakan rapat
untuk perdagangan, untuk bisnis, untuk tender? Atau bagaimana? Maksudnya apakah hanya sekedar kepentingan dunia, bisnis, rapat, jual beli dan sebagainya? Dikatakan la wallah, azuruhu li'annani uhibbuhu fillah. Tidak, bukan itu tujuanku. Aku menziarahi si fulan, saudaraku itu, karena aku cinta kepada Allah. Dia itu seorang yang menuntut ilmu syar'i. Dia itu seorang yang takut kepada Allah. Dia dulu teman saya belajar, teman saya menghafal Al-Quran, teman saya juga berdakwah. Dia adalah da'i ilallah. Dia mempunyai pondok pesantren. Saya ingin menziarahi pondoknya beserta dia. Teman dari dulu. The old friend, teman kental. Tujuannya hanya untuk Allah, bukan untuk dunia. Maka apa kata malaikat? Ini Rasulullah. Aku ini adalah hanya utusan Allah menanyakan kepadamu. Dan mengabarkan kepadamu. Ukhbiruka bi'anna Allaha qad ahabbaka bima ahbabtahu. Maka aku mengabarkan kepada kamu bahwa Allah mencintai kamu dikarenakan kamu mencintai dia karena Allah. Maka kecintaan kepada sesama muslim tidak ada ruginya. Apalagi sesama da'i ilallah. Apalagi sesama pengajar-pengajar kepada kebaikan. Apalagi sesama santri-santri yang menuntut ilmu bersama. Maka saling cintalah di antara kita. Antara pengurus dengan para santri, antara pengurus dengan pembina dan sebagainya di ma'had ini. Kita saling mencintai karena Allah. Allah akan mencintai kita. Dan di hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan juga dikeluarkan oleh Imam Malik di Muwatta'nya dari Al-Khawlani dari Mu'ad ibnu Jabal, yang mana Al-Khawlani ini datang kepada Mu'ad ibnu Jabal di Irak. Wahai Mu'ad, aku mencintai kamu karena Allah. Maka dipeluklah oleh Mu'ad, absyir, selamat atas kecintaan kamu kepadaku, karena aku akan menyampaikan hadis Nabi. Maka hadis ini datang dari Mu'ad. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bersabda, qala rabbuna jalla wa ala, hadis qudsi. Allah berfirman di dalam hadis ini, wajabat mahabbati lil mutahabbina fiyya, lil mutajalisina fiyya, wajabat mahabbati lil mutahabbina fiyya walil mutajalisina fiyya. Maknanya, telah aku wajibkan kecintaanku, kata Allah. Aku wajibkan atas diriku untuk mencintai hamba-hambaku di saat mereka saling mencintai sesama kaum muslimin. Di saat mereka saling duduk menziarahi sesama kaum muslimin. Dan di saat mereka saling membantu di antara mereka kaum muslimin. Maka oleh sebab itu ya ibadallah, marilah kita saling tolong menolong dan cinta mencintai di antara kita. Karena penyebab yang kedua adalah penyebab kecintaan Allah kepada kita. Dan perkara yang ketiga dari perkara duniawi, bahwa mereka orang-orang yang saling mencintai karena Allah, maka akan terjadi simbiosis mutualisme di antara mereka. Di antara mereka dijadikan oleh Allah kemudahan untuk saling memanfaatkan di antara mereka. Yang tidak mempunyai uang mungkin diberikan modal untuk usaha. Yang tidak mempunyai rumah, di pondok ini mungkin dibangunkan rumah untuk sementara. Yang tidak mempunyai segala sesuatu, masih jomblo, tidak mempunyai istri dan umurnya sudah tua, maka kita carikan. Semuanya di antara kita ada saling tolong menolong dan bersimbiosis mutualisme. Kenapa? Karena kecintaan di antara kita kepada Allah. Maka saudara kita mempunyai kelebihan memperbaiki elektronik, maka ada elektronik kita yang rusak diberikan kepada saudara kita, dan kita bisa memberikan
penyembuhan dari terapi. Ada saudara kita yang sakit, kita berikan kemudahan dan sebagainya. Maka ini adalah keutamaan yang ketiga. Kita akan mendapatkan keuntungan dunia dengan kita saling mencintai di antara kita. Dan alhamdulillah, saudara-saudara kita orang Indonesia, kebanyakan mereka orang-orang yang cerdas. 1% mempunyai kemampuan untuk elektronik, mempunyai kemampuan untuk membangun menjadi tukang, mempunyai kemampuan dari segi informasi teknologi, mempunyai kemampuan memperbaiki mobil. Itulah orang Indonesia. Maka jika kita saling mencintai di antara kita, kita bisa memanfaatkan kebaikan-kebaikan, keahlian-keahlian mereka. Dan ini adalah perintah Nabi. Maka Nabi di dalam hadis yang muttafaqun alaih dari Abi Musa al-Asy'ari mengatakan, "Matsalil jalisi salih kahamilil misk in kana yahdiyaka au yabta'a minhu." Maknanya Nabi membicarakan tentang permisalan seseorang yang berteman dengan yang buruk dengan seseorang yang berteman dengan yang baik. Kita tinggalkan yang buruk untuk tidak kita syarah. Adapun permisalan bagi mereka orang-orang yang saling bersimbiosis, mutualisme sesama saudaranya kaum muslimin, kata Nabi, maka mereka bagaikan berteman dengan seseorang penjual parfum. Maka orang yang berteman dengan penjual parfum, dia akan mempunyai kenikmatan. Pertama, di saat dia duduk di kiosnya, maka harum. Kadang-kadang bau Casablanca, kadang-kadang bau Casanova, kadang-kadang bau Drakar, kadang-kadang bau seperti yang punya kita Sultan dan sebagainya. Maka ini menyejukkan hati. Dan merasa kita tenang untuk duduk di kiosnya. Dan lebih dari itu mungkin teman kita yang mempunyai utur istimewa memberikan hadiah kepada kita. Maka itu gambaran dari rasa cinta kasih dan persahabatan yang dimisalkan oleh Nabi bagi mereka orang-orang yang pandai memilih teman, mencari teman yang baik. Maka dia memilih teman bagaikan penjual parfum. Maka ima dia mendapatkan wangi-wangian dari pakaiannya, ataupun disuruh mencoba, silahkan mencoba dari parfum saya, ataupun bahkan diberi hadiah beberapa miligram untuk dipakai. Maka inilah dari keutamaan yang ketiga. Maka kita saling mencintai di antara kita, maka kita akan mendapatkan keutamaan-keutamaan dari saudara-saudara kita kaum muslimin. Kita memberikan ilmu, dan kita memberikan apa yang kita mampu, dan kita memanfaatkan saudara-saudara kita secara ikhlas dari apa yang mempunyai kelebihan dari mereka. Maka ini keutamaan yang ketiga, kita saling bersimbiosis mutualisme. Dan dari keutamaan yang keempat, bahwa kecintaan kita kepada kaum muslimin secara umum dan khususnya kepada ahli sunnah, kepada da'i-da'i ahli sunnah, kepada santri-santri ahli sunnah, maka akan dijadikan oleh Allah di hati kita di saat kita mencintai mereka halawatal iman. Seperti hadis yang muttafaqun alaih dari Abi Hurairah. Salasah man kana fihi wujida halawatal iman. Maka 3 manusia yang Allah akan memberikan di hatinya kenikmatan merasakan iman. Yang pertama, an yakuna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ahabba ilaihi mimman siwa. Maka dijadikan Nabi Muhammad orang yang paling dicintai dan diikuti dari seluruh manusia di muka bumi ini. Dan yang kedua, an yuhibba akhahu mahabbatan lillah. Dan yang kedua adalah persahabatan, kecintaan seseorang kepada seseorang bukan tujuan dunia, tetapi dikarenakan kecintaan kepada Allah, aku mencintai orang ini.
Kenapa? Orang ini menghidupkan sholat, apalagi dia mempunyai ilmu, maka aku cinta kepadanya. Atau terlebih lagi, kita menikahkan anak kita kepada orang ini. Kenapa? Karena dia orang yang melaksanakan sholat, karena dia mempunyai agama, menjaga agamanya. Barang siapa yang takut kepada Allah akan takut kepada putri-putri kita juga. Sehingga berkata Syekh Mukbil, barang siapa seseorang yang mencari untuk putrinya suami, lihatlah kepada agamanya. Yang takut kepada Allah. Jika dia mencari orang-orang yang takut kepada Allah, maka dia akan mencari manusia sebagai menantunya yang akan menjaga anaknya. Karena selama dia takut kepada Allah, dia tidak akan mendolimi putrinya. Maka inilah perkara yang keempat. Kecintaan kepada kaum muslimin adalah penyebab Allah jadikan kenikmatan iman, halawatal iman di hati kita. Dan yang terakhir insya Allah, bahwa dengan kita mencintai secara khusus dai-dai ahli sunnah, syekh-syekh ahli sunnah, teman-teman belajar kita yang semanhaj, seakidah ahli sunnah, dan membatasi persahabatan kita dengan orang-orang yang awam ataupun yang mengajak kepada kesesatan, seperti orang-orang khawarij yang mengajak demo dan mencela pemerintah, ataupun kelompok-kelompok seperti LDI yang ada di sekitar kita, yang mana mereka mengatakan yang bukan dengan kita maka kafir, yang membaiat dengan kita maka saudara kita. Maka ini pemikiran yang radikal, mengkafirkan kaum muslimin. Maka kita membatasi untuk tidak duduk dengan mereka, namun kita mencintai yang semanhaj, yang sehomogen dengan kita, maka itu akan menyebabkan selamatnya akidah kita, selamatnya manhaj kita, selamatnya agama kita. Maka faedah yang terakhir, kita mencintai dai ahli sunnah dan mendengarkan kajian-kajiannya. Kita mencintai masyayikh ahli sunnah dan menghadiri majelis-majelisnya. Dan kita mencintai saudara-saudara kita penuntut ilmu ahli sunnah. Kita duduk bersahabat dengan mereka, sama-sama menghafal Al-Quran, sama-sama murajaah hadis-hadis dan mutun-mutun. Maka yang kelima ini adalah penyebab orang ini selamat dari kesesatan, karena dia bergabung dengan orang-orang yang akidah dan manhaj dan pemikirannya sama. Maka mana pendalilannya? Keutamaan yang kelima ini, hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abi Daud dan yang lainnya dari Zuhair ibnu Muhammad an Muhammad ibnu Wardan an Abi Hurairah, berkata Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, ar-rajulu ala dini khalilih falyanzur ahadukum man yukhalil. Diriwayat Imam Ahmad, al-mar'u ala dini khalilih falyanzur ahadukum man yukhalil. Maknanya bahwa seseorang itu agamanya, manhajnya, akidahnya, perangainya, akhlak-akhlaknya tergantung kepada old friend, teman terdekatnya. Ini ucapan Nabi. Al-mar'u ala dini khalilih. Maka seseorang agamanya itu, manhajnya itu, akidahnya itu, akhlaknya, perbuatannya tergantung dengan the old friend, dengan teman duduknya. Dan teman duduk bersifat umum. Bisa jadi teman duduk syekhnya, bisa jadi teman duduk gurunya, ustadznya, bisa jadi teman duduk teman di ma'had bersama, namun dia dijadikan orang yang dia cintai, dijadikan figur dari ustadz-ustadz, dari teman-teman, dan bahkan suaminya. Maka suami bagi istri adalah suri tauladan. Maka jika mempunyai suami yang tidak salat, mempunyai suami yang tidak mempunyai agama, tidak takut kepada Allah, maka dia tidak akan takut kepada istrinya. Mungkin istrinya akan
diberikan perkara-perkara yang buruk, yang menyelisihi syariat, dan mungkin dilarang untuk menggunakan hijab, dilarang untuk melaksanakan sholat, dan bahkan disuruh untuk melaksanakan kemaksiatan. Nyanyi saja kamu di barale biar dapat uang 100.000, atau melaksanakan kemungkaran yang lain. Maka yang jadi poin di sini, barang siapa yang mencari seorang teman yang baik, maka dia akan mengikuti dari agama dan akhlak dari orang tersebut. Maka hadits ini, almar'u ala dini khalilih, falyandur ahadukum man yukhalil, maknanya agama, akhlak, manhaj, akidah seseorang tergantung dengan kerabat dekatnya, dengan orang terdekatnya, baik suaminya, baik temannya, baik gurunya, baik syekhnya. Maka falyandur ahadukum man yukhalil, agar setiap orang selektif mencari teman, selektif mencari guru, selektif mencari asy-syaikh, selektif mencari bahkan suami, karena anaknya akan diberikan seutuhnya kepada suami ini. Maka jika suaminya orang yang tidak salat, tidak takut kepada Allah, akan dibawa kepada perkara bahkan kesyirikan, dibawa untuk melaksanakan kesyirikan. Iya dan billah. Maka faedah yang kelima di sini, dari kecintaan kita kepada Allah sesama kaum muslimin, maka jika kita cinta kepada orang-orang yang saleh, maka di dunia ini kita akan selamat agama, manhaj dan akhlak kita. Maka hadis ini barakallahu fikum diriwayatkan oleh Imam Abi Daud, seperti tadi kami sebutkan sanadnya. Maka hadis ini hadis yang hasan lidati. Maka Imam At-Tirmidzi pun menghukuminya hada haditsun hasan, dikarenakan Muhammad ibnu Wardan dikatakan oleh Abu Hatim la ba'sa bihi, maka hadis ini saduq hasanul hadis, dan telah disahihkan oleh para ulama al-muhaddits di era now. Disahihkan oleh Syekh kami Muqbil Al-Wadi'i dan Syekh Imam Al-Albani rahimahumullah,